Berikut akan kami sajikan rangkuman ilmu pengetahuan sosial untuk SD dan MI kelas 6 semester ganjil. Bab 1. Perkembangan wilayah Indonesia. 1. Pada awal proklamasi kemerdekaan, yaitu tahun 1945, jumlah provinsi di Indonesia ada 8, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, dan Maluku. Hingga tahun 2007 ada 33 provinsi di Indonesia. 2. Timur berintegrasi atau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, pada tanggal 17 Juli tahun 1976. Akan tetapi, pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 melepaskan diri dari Indonesia. 3. Pemekaran wilayah adalah pemisahan suatu wilayah dari wilayah lain sehingga menjadi wilayah baru. 4. Deklarasi Juanda diumumkan pada tanggal 13 Desember tahun 1957. 5. Zona laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau. 6. Landas kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. 7. Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. 8. Beberapa upaya yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya laut sebagai berikut. A. Tidak membuang sampah ke laut. B. Tidak membuang limbah industri di laut. C. Melarang penggunaan pukat harimau. D. Melarang penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. E. Melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan. F. Menanam hutan bakau. Bab 2. Kenampakan alam dan sosial di Asia Tenggara. 1. Kawasan Asia Tenggara meliputi negara-negara yang terletak di daratan utama dan sebagian berupa wilayah kepulauan. Perbedaan bentuk muka bumi negara-negara di Asia Tenggara memengaruhi kenampakan alamnya. Kenampakan alam tiap-tiap negara di kawasan Asia Tenggara berbeda-beda. 2. Dari peta kawasan Asia Tenggara, kamu dapat mengetahui negara-negara yang menjadi tetangga Indonesia. Dilihat dari letak geografisnya, kawasan Asia Tenggara diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. 3. Kondisi fisik wilayah Asia Tenggara berupa deretan pegunungan yang membujur dari utara ke selatan. Selain itu, kenampakan alam lainnya berupa daratan, selat, laut, teluk, gunung, pegunungan, sungai, dan semenanjung. 4. Keadaan sosial merupakan kondisi sosial di suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kenampakan alam. Keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara juga disesuaikan dengan kenampakan alam di tiap-tiap negara. Kondisi ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan beragam kondisi sosial dan budaya. 5. Perubahan keadaan sosial di negara tetangga harus diwaspadai masyarakat Indonesia. Dengan begitu, keragaman budaya di Indonesia bisa hidup berdampingan dan tidak ikut terpecah belah. Kita harus mewaspadai pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh keadaan sosial di negara tetangga. Bab 3. Mengenal benua. 1. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan lautan. Daratan di bumi terbagi menjadi 7 benua sebagai berikut, yaitu: A. Benua Asia. B. Benua Afrika. C. Benua Eropa. D. Benua Amerika Utara. E. Benua Amerika Selatan. F. Benua Australia. G. Benua Antartika. 2. Samudra yang mengelilingi benua-benua sebagai berikut, yaitu: A. Samudra Pasifik. B. Samudra Atlantik. C. Samudra Hindia. D. Samudra Arktik. E. Samudra Selatan. 3. Benua Asia. A. Benua terluas di dunia. B. Berbatasan dengan benua Eropa di barat dan benua Afrika di tenggara. C.
Wilayah utara mencakup sebagian besar Siberia. D. Wilayah tengah sebelah barat berupa dataran rendah. E. Dataran tinggi Tibet dan Cina dikelilingi pegunungan Himalaya, Karakoram, Kunlun, Tian Shan, dan Hindu Kush. F. Gunung Everest 8.856 meter, tertinggi di dunia, terdapat di pegunungan Himalaya. G. Contoh negara besar di Asia adalah Jepang dan Cina. 4. Benua Afrika. A. Benua terbesar kedua di dunia. B. Bentuknya seperti sepatu bot, bagian utara lebih lebar dibanding bagian selatan. C. Terletak di selatan benua Eropa dan Asia. D. Semenanjung Sinai dan Laut Merah memisahkan benua Afrika dan Asia. E. Wilayah bagian utara dan barat berupa dataran rendah. F. Wilayah bagian selatan dan timur berupa dataran tinggi. G. Terdapat gurun Sahara, terluas di dunia Kalahari, Namib, Libya, dan Arabia. H. Gunung Kilimanjaro, 5.895 meter, tertinggi di Afrika. I. Contoh negara besar di Afrika adalah Mesir dan Republik Afrika Selatan. 5. Benua Eropa. A. Wilayah Eropa merupakan gabungan dari beberapa semenanjung sebagai 1. Semenanjung Skandinavia. 2. Semenanjung daratan utama Eropa. 3. Semenanjung Balkan. 4. Semenanjung Liberia. 5. Semenanjung Italia. B. Relief benua Eropa berupa pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. C. Pegunungan di Eropa antara lain pegunungan Alpen, Pyrenees, Karpatia, Apennina, dan Balkan. D. Gunung Elbrus 5.633 meter, tertinggi di Eropa. E. Sungai di Eropa antara lain Sungai Rin, Rhone, Ebro, Danube, dan Tomes. F. Contoh negara besar di Eropa adalah Inggris dan Jerman. 6. Benua Amerika Utara. A. Amerika Utara adalah benua terbesar ketiga di dunia. B. Benua Amerika Utara dan Selatan dibatasi Tanah Genting Panama. C. Pegunungan Rocky adalah pegunungan utama di bagian barat. D. Pegunungan Appalachia adalah pegunungan utama di bagian timur. E. Lembah Mati atau Death Valley, minus 86 meter, titik terendah di Amerika Utara. F. Danau Superior, 82.414 km persegi, terbesar di Amerika Utara. G. Sungai Mississippi, 6.020 km, terpanjang di Amerika Utara. H. Penduduk asli adalah bangsa Eskimo dan Indian. I. Contoh negara besar di benua Amerika Utara adalah Amerika Serikat. 7. Benua Amerika Selatan. A. Benua Amerika Selatan berbentuk seperti mangkuk. B. Pada bagian barat terdapat pegunungan Andes serta Cordillera Occidental, Sentral, dan Oriental. C. Gunung Aconcagua, 6.969 meter, tertinggi di Amerika Selatan. D. Dataran rendah Amazon dan Orinoco terdapat di bagian timur laut. E. Dataran tinggi Brasil dan Mato Grosso terdapat di bagian timur. F. Dataran tinggi Patagonia terdapat di bagian selatan. G. Contoh negara besar di benua Amerika Selatan adalah villa. Akses yaitu jalan masuk. Antisipatif yaitu bersifat tanggap terhadap sesuatu yang akan atau sedang terjadi. Atmosfer yaitu lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km. Biota yaitu keseluruhan flora dan fauna yang terdapat dalam suatu daerah. Devisa yaitu alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri. Drainase yaitu saluran air. Ekspansi yaitu perluasan wilayah. Ekstrim yaitu sangat keras dan teguh. Evakuasi yaitu pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang berbahaya. Faksimile yaitu mesin untuk mengirim dan menerima berita serta gambar melalui komunikasi radio dengan sistem fotografi.
Globalisasi yaitu proses bersatunya bangsa-bangsa di dunia dalam sistem global melintasi batas-batas negara. Integrasi yaitu pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Jiran yaitu tetangga dekat. Konvensi yaitu perjanjian antar negara. Landas kontinen yaitu dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Lava yaitu magma yang mencapai permukaan dalam bentuk cairan kental. Magma yaitu zat liat dan sangat panas yang muncul ke permukaan bumi. Mangrove yaitu hutan bakau. Peristiwa alam yaitu peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan alam. Petrodolar yaitu cadangan moneter yang berlimpah dalam bentuk dolar sebagai hasil penjualan minyak ke luar negeri. Sabo yaitu sistem pengendalian erosi, banjir lahar, dan tanah longsor. Satelit yaitu alat yang diluncurkan untuk mengedari planet. Sosialisasi yaitu proses belajar seseorang untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Rekonstruksi yaitu penyusunan kembali seperti semula. Tsunami yaitu gelombang laut pasang yang disebabkan gempa di dasar laut. Zona yaitu daerah dengan pembatasan khusus.